Wow, Rocky Gerung menilai Anies buruk dan kurang mampu merakyat. Akhirnya, kadrun saling menggigit. Dari ini saja sudah mencerminkan bahwa Anies tidak mempunyai prioritas yang berpihak kepada rakyat. Ini loud and clear. Berarti kerjanya Anies apa? Angka kemiskinan naik, wajar. Artinya sektor-sektor esensial yang menyentuh hajat itu kurang banyak, tidak menjadi prioritas. Melihat Anies Baswedan seperti melihat sinetron berseri yang tidak ada habisnya, penuh intrik dan cara yang tidak elegan dalam menyelesaikan banyak masalah. Masalahnya, banyak politikus yang juga mengincar Anies dan mendorongnya. Mereka butuh suara juga. Mereka tahu Anies tidak bisa kerja, tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana bisa memenangkan pemilu dan meraih suara. Muncul di media-media sebagai pahlawan. Inilah bedanya flexing orang-orang biasa dengan flexing politisi. Kalau rakyat biasa flexing supaya terlihat elit, supaya terlihat kaya. Tapi untuk elit politik, flexing justru supaya kelihatan seperti rakyat biasa-biasa. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Rocky Gerung dalam ucapan-ucapannya yang kerap menyindir dan mengkritik pemerintah dengan keras. Tak jarang ada ngawurnya juga. Namun saat bicara menyangkut orang-orang yang berada di barisan dengan dirinya, malah ucapan-ucapan Rocky Gerung cenderung baik. Jadi ketika belum lama ini Rocky Gerung mencoba menilai kinerjanya Anies Baswedan sebagai figur yang buruk dan kurang mampu bekerja. Bisakah setidaknya kita menilai bahwa kali ini Rocky Gerung sedang jujur terhadap penilaiannya akan sosok Anies? Jadi mari kita perhatikan kutipan pernyataan Rocky Gerung berikut ini. Anies itu buruk, tapi ada jauh yang lebih baik buruk. Anies kurang mampu turun merakyat, ada yang lebih kurang mampu tuh. Ya, Rocky Gerung tanpa basa-basi juga mempertanyakan kemampuan Anies kalau pendukungnya berkata bahwa mantan Mendikbud pecatan itu sebagai antitesis Jokowi. Anies mampu nggak betul-betul jadi antitesis dari Jokowi? Anies itu dibesarkan, dirawat, diasuh oleh masyarakat sipil. Ide dari masyarakat sipil adalah upaya yang menghalangi instru dari modal. Saya kurang paham sih dengan kalimat Rocky Gerung yang terakhir, khususnya poin bahwa Anies dibesarkan, dirawat, dan diasuh oleh masyarakat sipil. Ya, kalau maksud Rocky Gerung bahwa masyarakat sipil yang disebutnya mewakili kelompok yang suka menggunakan agama untuk kepentingan politik, saya bisa menyebut pernyataan itu tepat. Cuma ketika Rocky Gerung menyebut oligarki dan nantinya mengarah pada kelompok yang mendukung pemerintah, Jokowi pakai hal ini, jadi kurang tepat ya. Maklumlah, di negeri ini yang kerap disebut oligarki oleh kelompok anti pemerintah sebenarnya tidak anti banget sama pemerintah dan Jokowi. Mereka cuma peduli pada kepentingan bisnis dan keuntungan yang bisa diperoleh dengan tanpa ragu. Bermain politik dua kaki hanya kalau Rocky Gerung sampai berani menyebut kalau Anies itu buruk, maka bisa dibilang selesai sudah harapan Anies untuk memperoleh dukungan Rocky Gerung dalam ambisinya untuk meraih kursi RI 1 atau setidaknya meramaikan Pilpres 2024. Kinerja buruk sebagai gubernur DKI Jakarta yang kurang mampu merakyat, ditambah status Anies yang kini cuma rakyat biasa dan bukan siapa-siapa, maka sudah alasan bagi masyarakat untuk menenggelamkan Anies. Untuk mendapatkan tiket Pilpres 2024, sekalian Nasdem yang mengusungnya. Ya, tampaknya Rocky Gerung ini tampak agak kalem ya sejak ditemui Gibran di kediamannya. Tapi berharap bahwa si Rocky Gerung ini benar-benar mulai normal dan waras. Lebih kayaknya dalam berpolitik, motif perlu diuji oleh waktu. Ya, meski kejujurannya kali ini terasa pas dan bisa dikasih setidaknya 1 jempol ke atas. Yang suka mengikuti perkembangan politik tanah air pasti tahu ya dengan sosok Rocky Gerung ketika menelusuri rekam jejak Rocky Gerung yang terkait dengan Pilpres dan Capres.
saya menemukan sesuatu yang menarik hingga timbul dugaan bahwa apa yang selama ini dinampakkan oleh Rocky Gerung itu bukanlah hal yang sebenarnya. Ketika dia ini memuji, mengendorse seorang tokoh sebagai capres, ketika dia nekat dengan sebuah partai, ternyata dia sebenarnya punya tujuan tersendiri. Oleh sebab itu saya sebut cara-cara yang dijalankan oleh Rocky Gerung adalah jurus atau bulus. Mari kita cermati bersama deh. Dalam perjalanan karirnya di dunia politik, Rocky Gerung ini dikenal sebagai salah satu sosok yang kerap nyinyir terhadap Presiden Jokowi, kurang lebih seperti Fadlizon. Ya, bedanya Rocky ini kan bukan anggota DPR RI. Jadi kita pun mempertanyakan dalam kapasitas apa Rocky Gerung ini sering muncul di televisi. Dulu ya ketika masih ada acara ILC, dulu kan katanya dosen dan pengamat politik. Lalu akhirnya terungkap pada tahun 2018 silam bahwa menurut UI, Rocky Gerung pernah mengajar di sana sebagai dosen. Tidak tetap, namun Rocky sudah lama tidak mengajar di UI lagi. Sementara itu dari segi keterkaitan dengan partai politik, sebuah berita pada bulan Maret 2019 menunjukkan jika Rocky Gerung memakai jaket partai dalam sebuah acara kampanye. Partai Demokrat bersama AHY, Rocky memuji demokrasi sebagai partai akal sehat, menyatakan bahwa dia memakai jaket partai dengan sukarela dan kartu tanda anggotanya akan menyusul. Tapi 2 hari kemudian, keterkaitan itu dibantah sendiri oleh Rocky dalam sebuah episode ILC. Dia mengaku hanya berteman dengan Partai Demokrat. Ya, sebagaimana dia juga berteman dengan PAM. Dia juga mempertanyakan dengan nada bercanda, mengapa partai-partai dari kubu Jokowi tak pernah mengundang dirinya. Wah, loh, jadi bisa disimpulkan jika Rocky Gerung ini mungkin ingin bebas tanpa partai dengan kecenderungan kedekatan dengan partai-partai oposisi. Rocky Gerung dalam ucapan-ucapannya yang kerap menyindir dan mengkritik pemerintah dengan keras, tak jarang ada ngawurnya juga. Namun saat bicara menyangkut orang-orang yang berada di barisan dengan dirinya, malah ucapan-ucapan Rocky Gerung cenderung baik. Jadi ketika belum lama ini Rocky Gerung mencoba menilai kinerjanya Anies Baswedan sebagai figur yang buruk dan kurang mampu bekerja. Bisakah setidaknya kita menilai bahwa kali ini Rocky Gerung sedang jujur terhadap penilaiannya akan sosok Anies? Jadi mari kita perhatikan kutipan pernyataan Rocky Gerung berikut ini. Anies itu buruk, tapi ada jauh yang lebih baik buruk. Anies kurang mampu turun merakyat, ada yang lebih kurang mampu tuh. Ya, Rocky Gerung tanpa basa-basi juga mempertanyakan kemampuan Anies kalau pendukungnya berkata bahwa mantan Mendikbud pecatan itu sebagai antitesis Jokowi. Indonesia